Oke, halo teman-teman. Di video ini aku mau jelasin tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop. Em, Studi kasus manajemen restoran. Di sini aku nggak akan bahas semua baris kode satu persatu, karena struktur dasarnya mirip banget sama tugas 2 sebelumnya, teman-teman. Jadi ini penjelasan aku lebih fokus ke bagian-bagian yang penting dan yang membedakan tugas 3 dari tugas sebelumnya. Tapi secara umum di tugas ini aku sudah menerapkan beberapa konsep OOP, teman-teman, yaitu abstraksi, inheritance, dan sebagainya. Oke, mungkin bisa kita langsung masuk ke dalam pembahasan skripnya, teman-teman. Nah, di bagian pertama yang paling penting ada di sini, teman-teman, yaitu abstrak kelas menu item. Nah, di bagian kelas ini aku bikin menu item, teman-teman. Ini sebagai kelas abstrak yang nantinya jadi induk untuk semua item restoran, mulai dari makanan, minuman, dan diskon. Ibaratnya ini adalah induk dari semua item nanti, teman-teman. Nah, di dalamnya ada 3 atribut, teman-teman, yaitu ada nama, harga, dan kategori. Nah, di sini juga aku set jadi private, teman-teman, terus diakses lewat getter dan setter. Nah, di bawahnya juga di sini ada public tampil menu, teman-teman. Ini artinya setiap turunan dari menu item wajib punya cara tersendiri untuk menampilkan informasi menunya. Di sini konsep abstraksi dan polymorphism ini sudah mulai kelihatan, teman-teman. Dan oke, selanjutnya kita punya menu item di sini, teman-teman. Di sini aku bikin 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Nah, di sini kita bisa ambil bahasa sederhananya. Di sini kita punya makanan. Kemudian kita extend ke menu item yang di sini artinya makanan itu mewarisi, semua properti dari menu item, teman-teman. Lalu menambahkan atribut khusus yaitu jenis makanan. Nah, di sini juga kita punya sebuah metode, teman-teman, yaitu tampilkan menu. Di sini di override supaya tampilan makanannya beda dengan minuman dan diskon. Hal yang sama juga dilakukan di kelas-kelas selanjutnya, teman-teman, mulai dari minuman dan juga diskon. Nah, selanjutnya teman-teman, nanti saat aku simpen semua ini di dalam satu array menu item, aku bisa panggil item tampilan menu, tanpa peduli itu makanan, minuman, atau diskon. Kemudian di sini kita punya sebuah metode tampilkan menu. Kita bisa lihat polymorphism jalan di sini, teman-teman. Walaupun tipenya menu item, saat tampilkan menu dipanggil, yang jalan adalah versi makanan, minuman, atau diskon sesuai objeknya, teman-teman. Nah, yang menarik di kelas ini juga ada bagian file input output, teman-teman. Di sini kita punya simpan file. Ini digunakan untuk menyimpan daftar menu ke file teks yang berformat menu.txt. Dan kemudian di bawahnya kita punya metode muat dari file. Ini dipakai untuk membaca kembali menu dari file. Di sini aku pakai format sederhana yaitu dengan pemisah untuk membedakan tipe nama, harga, dan jenis, teman-teman. Nah, selanjutnya kita punya kelas pesanan, teman-teman. Di sini berfungsi untuk mengelola apa aja yang akan dipesan pelanggan nantinya. Nah, di sini juga setiap pemesanan menyimpan item dan jumlahnya. Diskon aku pisahin sebagai objek diskon, teman-teman, bukan sebagai item biasa. Nah, kemudian di sini juga aku melakukan perhitungan, teman-teman. Lalu kalau ada diskon, subtotalnya dikurangi sesuai persenan diskonnya. Setelah itu baru aku tambah pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Kemudian untuk struknya juga kita dicetak di bagian sini, teman-teman. Nah, untuk penjelasan simpelnya, jadi di metode ini aku bikin struk dalam bentuk string builder. Aku tampilkan ke konsol dan sekaligus aku simpan filenya ikut ke dalam format struct.txt. Nah, di sini juga bakal kelihatan nih, teman-teman, penggunaan input dan output file dan sedikit. Nah, kemudian di terakhir kita punya kelas main, teman-teman, dan di sinilah semua digabung dalam satu aplikasi. Mungkin di awal program aku coba muat menu dari file. Kalau filenya belum ada atau masih kosong, aku panggil set data awal. Dan selanjutnya kita punya while loop plus switch case, teman-teman, di sini sebagai menu utama aplikasi. Di sini ada beberapa pilihan yaitu tampilkan menu, tambahkan item, terima pesanan, simpan menu ke file, lihat struk terakhir dari file. Kemudian yang terakhir keluar. Dan mungkin secara singkat itulah penjelasannya, teman-teman. Mungkin kita bisa langsung coba untuk menjalankan programnya. Nah, berikutnya kita sudah masuk ke dalam tampilan awalnya, teman-teman. Pertama mungkin aku akan pilih satu, yaitu menampilkan menu restoran, program,
Nantinya akan menampilkan semua makanan, minuman, diskon yang ada teman-teman. Kita coba dulu. Nah, di sini sudah tampil semua. Nah, data ini bisa berasal dari file menu.txt teman-teman, atau dari data default kalau filenya belum ada. Sekarang selanjutnya aku bakal coba fitur kedua, yaitu tambah menu item baru teman-teman. Kita klik 2 di sini. Setelah kita klik, juga tampil beberapa pilihan lagi, menu apa yang mau kita tambahkan, makanan, minuman, atau diskon teman-teman. Misalnya aku pilih makanan di sini, klik jenis makanan, eee, seperti ini, harganya 15.000-20.000, dan itu artinya tadi, menu barunya itu tadi sudah tersimpan atau sudah ke-save teman-teman, sudah ditambahkan. Oke, dan selanjutnya kita coba, tes fitur yang paling penting, yaitu menerima pesanan pelanggan. Kita pilih 3. Nah, selanjutnya di sini simpel teman-teman. Aku tinggal pilih nomor menu, masukin jumlahnya, lalu di sini program akan secara otomatis nyimpen pesanan tersebut ke dalam objek pesanan. Kita akan coba, jumlah 3. Kemudian kita masukkan minuman juga, minuman 5, jumlah 2. Kemudian kalau sudah selesai kita cukup, masukkan keyword angka 0 seperti ini, dan maka pesanannya sudah diproses otomatis. Dan di sini juga ada tampilan untuk menu diskonnya, saya pilih 1, spesial. Oke, sudah disimpan. Di sini sudah ada struknya teman-teman, sudah terhitung semua mulai dari harganya, diskon, pajak, dan hingga berapa yang harus dibayarkan customer ke dalam pihak restoran. Oke, kemudian kita akan simpan filenya. Oke, sudah disimpan ke dalam menu.txt. Mmm, nah, setelah kita pilih simpan menu, ini merupakan hal yang menarik teman-teman, di mana kita bisa menyimpan setiap struk yang dicetak juga akan disimpan sebagai struk.txt. Jadi kalau besok program ditutup dan dibuka lagi, menu sebelumnya akan tetap tersimpan. Kemudian kita akan coba yang terakhir, lihat struk terakhir dari file. Kita klik kelima. Nah, ini sudah tampil juga ya teman-teman. Ini struk terakhir yang tadi kita buat pesanannya. Oke teman-teman, jadi begitulah cara penjelasan terkait sintaknya. Kemudian kita juga tadi sudah coba untuk menjalankan programnya. Mungkin sekian video dari saya. Saya Sigit Rianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.